Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rido Wigarnandana, siswa Lacar BDK Malang, Angkatan 3, Golongan 2, tahun 2021. Dan rekan saya? Saya Panji Nugroho Ramadhani, siswa Lacar BDK Malang, Golongan 2, Angkatan 3, tahun 2021. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang budaya organisasi di kantor Bea Cukai dan salah satu benchmark yang akan kami sampaikan kemudian. Nah, kalau di kantornya Mas Panji sendiri, kantornya itu seperti apa sih, organisasinya seperti apa, budayanya seperti apa, boleh dijelaskan Mas? Jadi sebelumnya, kantor saya yaitu kantor KPPBC TFPB Atambua, yaitu kantor yang melayani di bidang kepabeanan dan cukai. Tapi karena kantor Bea Cukai Atambua ini di wilayah perbatasan, sehingga kegiatan ekspor impornya tidak terlalu masif, namun kegiatan lintas orangnya cukup banyak. Untuk spesialisasinya di kantor Bea Cukai Atambua yaitu kegiatan ekspor, terutama ekspor kebutuhan bahan pokok, bahan pangan ke Timur Leste. Untuk impornya biasanya berupa hasil bumi. Untuk latar belakang pegawainya di sini merupakan orang-orang yang berasal dari berbagai pulau. Ada yang dari Jawa, Bali, Sulawesi. Lalu untuk sarana prasarananya pun sebagai kantor perbatasan cukup menunjang untuk pelayanan bagi pengguna jasa maupun masyarakat di wilayah sekitar Pulau Timur. Selanjutnya untuk budaya organisasinya ya, di sini bisa dikatakan cukup baik ya, karena latar belakang orang-orangnya banyak, ada yang dari suku Jawa, suku Bali, dan lain-lainnya, lalu latar belakang agama maupun rasnya pun juga bermacam-macam. Di sini pun saling mendukung ya dalam bentuk kegiatan dalam bekerja maupun di luar pekerjaan seperti itu, sehingga suasana di kantor pun sebenarnya sudah sangat harmonis ya, bisa dikatakan, sehingga ya tidak menjadi masalah sih. Cuman ya karena bagaimanapun juga kan organisasi harus selalu tumbuh, sehingga perlu ada benchmark atau pembanding seperti itu. Menurut Mas Igar, kan organisasi apa yang selayaknya bisa dijadikan benchmark agar kantor saya bisa tumbuh menjadi lebih baik seperti itu? Nah, kalau menurut saya, kantor yang dapat atau perusahaan yang dapat dijadikan benchmark, yang dapat diterapkan di dalam sebuah organisasi yaitu dari perusahaan Google. Seperti kita ketahui bersama, bekerja di Google merupakan sesuatu yang diimpikan oleh hampir setiap orang. Google dikenal mempunyai budaya organisasi yang santai namun produktif. Google sendiri mendorong para pegawainya untuk terus berkembang dan selalu mempelajari hal yang menjadi passion-nya. Google terbukti menduduki peringkat nomor 1, Best Place to Work For, oleh majalah Fortune pada 2007. Dan pada tahun 2010 mendapat peringkat keempat. Beberapa alasan yang dapat saya sampaikan kenapa saya memilih Google untuk menjadi benchmark-nya, yaitu yang pertama adalah aturan 80% dan 20%. Baru-baru ini Google menerapkan aturan 80% atau 20%. Maksud dari aturan ini ialah pegawai dituntut untuk menghabiskan waktu untuk bekerja di dalam kantor selama 80% seminggu atau 4 hari kerja, dan 20% seminggu atau 1 hari kerja untuk mengembangkan atau mengerjakan proyek yang sesuai dengan passion masing-masing. Dalam hal ini, Google memberi peluang kepada karyawannya untuk tetap mengembangkan passion yang dimiliki. Lalu, alasan yang kedua yaitu Google menerapkan kebijakan bekerja dimanapun kalian suka. Google menyadari tidak semua orang cocok untuk menghabiskan seluruh waktunya bekerja di depan meja. Banyak orang yang dapat bekerja lebih produktif di tempat yang mereka sukai. Hal inilah yang membuat Google mengizinkan karyawannya untuk bekerja dimanapun mereka suka, seperti kafe, atau di ruang santai di beanbag, atau di ayunan. Oh iya sih, saya juga setuju sih kalau misalnya Google menjadi benchmark untuk sebagai pembanding kantor saya agar bisa menjadi lebih baik. Mungkin kalau saya bisa menambahkan terkait Google sebagai benchmark, tambahannya yaitu tidak takut gagal atau berani mengambil risiko. Google mendorong para pegawainya untuk terus berinovasi dan tidak takut dengan kegagalan. Menurut Larry Page pun,
Lebih baik seseorang bergerak cepat dan banyak bertindak daripada terlalu berhati-hati dan takut kegagalan lalu hanya bertindak sedikit. Hal ini menurut saya membuat Google jauh lebih maju ketimbang para pesaingnya, karena sifat berani membuat kesalahan. Tidak ada ego, itu juga menjadi pertimbangan saya. Di Google sendiri tidak ada yang namanya ego. Semua berlandaskan kerjasama tim. Google bukanlah perusahaan yang membuat keputusannya oleh seorang senior saja, lalu diterapkan ke bawah. Namun juga para pegawainya pun dilibatkan untuk mengambil keputusan dengan data yang valid. Google juga merupakan salah satu organisasi yang merekrut orang-orang yang cerdas. Jika orang yang cerdas disatukan, pasti muncul ego di antara satu sama lain, seperti ego senior ke juniornya. Hal ini yang sudah dirubah di Google dengan menempatkan senior maupun juniornya di satu kubikel yang sama, sehingga tidak ada ego dan lebih mengedepankan kerja sama tim. Lalu menurut saya sih masih ada hambatan sih atas yang disampaikan oleh Mas Iga sendiri. Untuk yang aturan 80-20% ya, menurut saya kantor pemerintahan itu masih sulit untuk menerapkan sistem 80 atau 20%. Dikarenakan pemerintah masih mempunyai target yang harus dicapai. Target ini ditetapkan agar roda pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan rencana dan cita-cita bangsa. Kantor pemerintahan biasanya tetap memberikan peluang untuk mengembangkan passion tetapi di luar jam kantor atau alias di hari libur. Ditambah lagi di kala pandemi seperti ini kan pemerintah masih harus bekerja lebih ekstra keras lagi ya untuk memperbaiki defisit anggaran, lalu juga utang-utang yang mulai menambah. Ditambah lagi perekonomian yang belum bergerak secara lancar seperti yang di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau menurut pendapat saya pun ini masih belum bisa diterapkan secara langsung ya. Jadi harus bertahap dan itu pun mungkin masih harus dilakukan riset atau penelitian lebih mendalam agar saat dilaksanakan nanti agar tidak jadi masalah. Karena menurut di kantor saya pun WFH itu masih ada juga yang masih WFH tapi masih masuk atau WFO itu juga masih harus lembur seperti itu. Apalagi di pos perbatasan itu kan pekerjanya itu kan seharusnya 24 jam ya. Jadi mau tidak mau harus menjaga di pos perbatasan. Seperti itu. Lalu di masa pandemi juga pemerintah sudah menerapkan kebijakan Google yaitu bekerja dimanapun kalian suka. Di Kemenkeu sendiri sudah menerapkan kebijakan WFA WFO sehingga pegawai tetap dapat bekerja dari rumah dan tidak perlu kantor. Hal ini membuat fleksibilitas ruang kerja semakin luas dan diharapkan dengan adanya kebijakan WFH para pegawai dapat lebih produktif. Namun kalau dalam kenyataannya pun kita WFH pun karena ya sebagai petugas di perbatasan harus mau tidak mau hadir ya Mas. Jadi untuk WFH pun juga masih agak sulit diterapkan. Ditambah lagi koneksi internet di wilayah Atambua yang kadang-kadang harus stabil tapi tiba-tiba tidak stabil lagi sehingga kan mau tidak mau itu menjadi masalah yang cukup besar dan itu apa ya menjadi PR tersendiri lah bagi pemerintah agar dalam pelaksanaan WFH atau WFO di kala pandemi ini bisa berjalan lebih baik seperti itu. Nah, bener Lalu banget nih. selanjutnya hambatan ketiga, Nah, bener banget menurut nih. saya pemerintah, iya, Ah, menurut saya juga saya juga sangat setuju dengan hambatan-hambatan yang dipaparkan oleh Mas Panji ini. Dan menurut saya juga ada hambatan-hambatan lain yang dapat menghambat Indonesia atau pemerintah Indonesia untuk mengadaptasi budaya organisasi dari Google. Nah, contohnya seperti yang tidak takut gagal untuk mengambil resiko atau berinovasi terus-menerus. Menurut saya pemerintah dalam membuat sesuatu masih sangat berhati-hati. Hal ini bukan karena pemerintah tidak mampu, namun dalam pembuatan suatu kebijakan terdapat cost-nya. Cost ini dibiayai oleh rakyat, alias diambil dari dana APBN atau dari pembayaran pajak rakyat sendiri. Jika pemerintah banyak membuat inovasi atau gagasan dengan menggunakan uang rakyat dan belum pasti keberhasilannya, tentu rakyat akan marah dan kita telah berperilaku tidak bertanggung jawab karena telah semena-mena dengan uang rakyat dan amanah yang telah diberikan oleh rakyat. Lalu juga di Indonesia sendiri, sistem birokrasi masih sangat kental, masih sangat terasa kental. Dan sistem senioritas pun juga masih ada di dalam birokrasi Indonesia. Terlebih lagi,
banyak para pejabat yang terlalu gila hormat kalau menurut saya, sehingga lebih mudah tersinggung. Dalam pengambilan keputusan juga banyak diambil hanya oleh atasan saja dan diterapkan ke bawahannya. Dalam budaya pemerintahan Indonesia, bawahan juga masih sering dianggap tidak mampu sehingga bawahan tidak mempunyai suara dalam pengambilan keputusan. Hambatan-hambatan seperti yang saya sampaikan dan Mas Panji sampaikan ini sebenarnya adalah PR bagi pemerintah Indonesia agar kita bisa menerapkan budaya organisasi Google ini. Tidak selamanya budaya Barat itu jelek, karena kita lihat sendiri budaya organisasi Google ini malah menambah produktivitas dari perusahaan itu dan sistem dan kebahagiaan atau keinginan untuk bekerja para pegawai tersebut sangat tinggi sehingga produktivitasnya juga tinggi. Sekiranya mungkin yang dapat kami sampaikan dari pemaparan ini, kami berharap ke depan Indonesia dapat perlahan menerapkan budaya organisasi Google untuk diterapkan di pemerintahan birokrasi Indonesia supaya lebih produktif dan lebih efisien. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.